Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Psikologi Keluarga. Kami sekarang sedang berada di Studio 2, Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga. Alhamdulillah sudah hadir di sini Ustaz Husain Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Hajah Nur Nuning, dan juga Kang Atep Setiabudi pada kamera. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar, Mbak Nuning. Kasus yang masuk adalah tentang seorang ibu yang sedih karena anaknya tidak mau diajak ke acara halal bihalal keluarga besarnya gitu. Dengan alasan anaknya tuh kalau di sana suka ditanya-tanya gitu, kamu sudah selesai belum kuliahnya? Padahal dia belum selesai. Kamu kok gendut banget gitu. Sementara ibunya punya beban, nggak enak kalau nggak ngajak keluarga. Kesannya dia tidak memberi pelajaran bagaimana pentingnya berkumpul bersama keluarga besar. Nanti akan dibacakan oleh Pak Nuning detailnya seperti apa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik, untuk detailnya seperti apa kasusnya Mbak Nuning? Siap Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar, Waalaikumsalam. dan Ikhwan Akhwat. Bisa jadi kita akan sama-sama mengalami hal-hal yang kurang lebih ya ketika kumpul dalam keluarga besar. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang sedih Ustaz. Anak-anak saya lebaran ini nggak mau hadir di acara kumpul keluarga besar kami. Padahal bagi saya ini adalah silaturahim yang menyenangkan, ketemu dengan saudara-saudara semua, komplit. Jadi bukan hanya ayah, ibu, dan anak-anak saja ya Ustadz ya. Saya tanya ke anak saya, jawab dia, habis saudara-saudara mama suka rese, suka tanya-tanya. Kok kamu gemuk banget sih? Kapan kuliahnya selesai? Dan lain-lain. Bikin sebel tahu Ustadz. Di lain pihak, saya juga kalau nggak bisa ngajak anak-anak saya malu pada keluarga besar saya. Karena saya dianggap tidak mengajarkan kekompakan dan kekeluargaan pada keluarga saya. Saya benar-benar stres Ustadz memikirkan hal ini. Harus bagaimana ya? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma allimna ma yunfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Waj'alna ya Rabbana min ibadikal muttaqin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna, Ibu Hajah Nur Atep,
dan kerabat kerja kita di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kepada seluruh as-saimin, as-saimat yang sedang berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang sukses untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat pendengar, pemirsa, kepada para bapak, para ibu yang menghadapi keadaan yang sama seperti yang tadi kita dengar. Seorang ibu stres karena anak-anaknya tidak mau menghadiri acara perkumpulan keluarga. Karena mereka merasa ketika hadir tidak merasakan hal-hal yang menyenangkan mereka, malah sebaliknya. Mereka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan mereka, yang membuat perasaan mereka tidak nyaman. Kalau anak-anak kecil, kalau mau diajak kumpul keluarga, mereka akan bersemangat kalau datang kepada keluarga mereka yang suka membagi-bagikan THR buat mereka. Bahkan jauh-jauh waktu mereka sudah siap-siap membayangkan akan datang ke tempat pamannya atau bibinya yang membagi-bagikan THR. Anak-anak kecil dengan sendirinya mereka ingin punya sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk berbelanja, bersenang-senang pada hari raya. Tapi kalau mereka datang ke tempat sudah tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan atau mendapatkan pertanyaan yang tidak menyenangkan mereka, atau diajak berbicara dengan pembicaraan yang tidak memasukkan mereka dalam pembicaraan tersebut, pasti mereka merasa tidak nyaman. Oleh karena itu satu perkumpulan keluarga ini betul-betul harus membuat orang yang hadir merasa apa? Merasa bahagian dari pertemuan tersebut, dihargai, dihormati. Kalau seorang kakek betul-betul mengayomi semuanya, baik yang berpendidikan baik maupun yang tidak baik. Baik yang kaya dari keluarganya yang mampu maupun yang tidak mampu. Malah seharusnya kakek dan nenek mengingatkan yang mampu untuk memberikan perhatian, kepedulian bagi yang tidak mampu. Tapi kalau satu pertemuan keluarga hanya perkumpulan, tapi hatinya tidak bersatu, atau dari perkumpulan tersebut sebagian merasa direndahkan, merasa disepelekan, merasa kurang dihargai, atau kakek dan nenek memandang mereka-mereka yang sukses dengan pandangan yang betul-betul penuh apa? Penuh kecintaan, memandang mereka-mereka yang tidak sukses dalam pendidikannya atau materinya dipandang dengan pandangan yang mengecilkan, pasti dengan sendirinya akan apa? Akan membuat yang tidak mendapatkan perhatian merasakan perasaan tidak nyaman. Oleh karena itu jangan pernah seorang kakek atau nenek membeda-bedakan di antara cucunya atau di antara anak-anaknya yang mampu maupun yang tidak mampu. Ini semua merupakan bahagian dari karunia dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita merasa senang pada anak kita yang mampu, yang penghasilannya besar, seringkali memberikan hadiah buat kita, anak-anaknya pendidikannya tinggi. Kita senang, padahal sebetulnya perbuatan mereka, usaha mereka merupakan usaha yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mata tertutup karena melihat apa? Melihat kemajuan-kemajuan dan pemberian mereka. Allah kita pandang anak-anak kita karena usahanya kurang begitu maju, kehidupan ekonominya susah, tidak mampu untuk memberikan hadiah sesuatu kepada kita, tidak membawa kebanggaan karena anak-anaknya bukan orang yang bergerak. Kita pandang kecil, padahal mereka orang yang bertakwa, yang berakhlak mulia, tidak mau melakukan usaha-usaha yang tidak baik, anak-anaknya juga akhlaknya baik. Ini salah besar sikap semacam ini, dan ini yang sering saya jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau seorang kakek, nenek berlaku pilih kasih atau terlalu money oriented, orientasinya hanya terhadap hal-hal yang sifatnya materi, kebanggaan-kebanggaan duniawi, tidak mungkin dia akan mendapatkan kecintaan dari orang-orang yang di bawahnya.
Dan jangan kita pandang remeh orang-orang yang pendidikannya kurang. Ada sebuah kisah. Seorang ayah ibu memiliki beberapa anak. Kebetulan sebagian besar anaknya rajin sekolahnya. Semangatnya juga menggebu-gebu berapi-api. Sedangkan yang satu ini subhanallah bukan nakal, tapi semangat belajarnya kurang. Si ibu ingin anak-anaknya sukses dalam pendidikan. Dan selalu berkata masa depan kalian itu tergantung pendidikan kalian. Masa depan kalian tergantung pendidikan kalian. Jangan kalian membuat diri kalian gagal, putus asa di masa depan karena kalian tidak sekolah. Jadi kaitkan antara sekolah dan masa depan. Subhanallah, anak-anak yang belajar rajin, ya, bersemangat. Satu hari ayah ibunya nggak mampu berikan nafkah buat anak-anak yang sekolah. Sedangkan yang satu ini yang tidak mau belajar, punya semangat untuk usaha. Punya semangat? Usaha. Artinya belajar biasa, tapi tidak punya kelebihan dalam bidang tersebut. Allah kasih subhanallah yang punya semangat berusaha ini, ternyata mampu untuk menghasilkan kebutuhan keluarga. Mampu untuk membantu ayah ibunya. Bahkan mampu untuk membiayai sekolah saudara-saudaranya. Akhirnya si ayah ibu merasa bahwa ini orang berkorban untuk saudaranya. Selalu merasa kesian. Akhirnya si anak mengatakan, saya bahagia kok. Saya bisa melakukan sesuatu untuk orang tua. Untuk saudara-saudara saya. Jadi kita lihat satu orang, ya, kadang-kadang dalam bidang pendidikan dia tidak punya keberhasilan, tidak punya sama sekali kecocokan, tapi dia punya kemampuan dalam bidang lain. Oleh karena itu orang tua harus memperhatikan kecondongan dan potensi anaknya. Kalau anaknya sudah tidak ingin melanjutkan perguruan tinggi, jangan dipaksakan. Dan jangan anak dipaksakan untuk memilih jurusan sesuai dengan keinginan dan obsesinya. Tapi biarkan dia memilih apa yang dia suka. Tanya. Cuma karena orang tua suka marah, suka membanding-bandingkan di antara anaknya, anak ini walaupun nggak suka, nggak punya kemampuan ke arah tersebut, dipaksa sama orang tuanya. Kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi ini. Padahal dia sama sekali tidak punya apa? Kecondongan. Jadi hendaknya orang tua mengarahkan anak sesuai dengan bakat, kecondongan, dan keinginannya, selagi itu merupakan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan dukungan, berikan pujian. Jangan yang sekolahnya berhasil, belum tentu yang bergelar, bahkan yang PhD akan peduli pada ayah ibunya. Belum tentu akhlaknya akan baik. Tapi anak-anak yang punya kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, ya, selagi dia betul-betul punya semangat untuk bekerja dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan apresiasi, berikan penghargaan, berikan dukungan, dan jangan katakan masa depan kamu tergantung pendidikan kamu. Salah besar. Ilmu sebagai sarana wasilah. Bukan menjamin orang-orang yang berilmu pasti akan menjadi orang-orang yang mapan, yang mampu. Berapa banyak orang-orang yang berilmu tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Bukan saya meremehkan orang yang berilmu. Banyak dari mereka yang berilmu, bergelar bahkan, pada akhirnya apa? Pada akhirnya membawa apa? Membawa oplet. Bukan oplet pekerjaan hina, bukan. Ini true story. Berilmu, berpendidikan tinggi, tapi subhanallah nggak bisa melakukan pekerjaan, akhirnya bawa oplet untuk membiayai keluarganya. Ini perjuangan yang kita hargai. Artinya, tidak menjamin seorang yang berilmu bisa apa? Bisa menjamin kehidupannya. Kita jumpai ada orang-orang biasa-biasa, punya semangat kerja, yang tadi coba ngumpulin barang-barang loak kayak beling, ya, mengumpulkan juga barang-barang logam. Allah kasih subhanallah menjadi konglomerat. Zaman kita masih kecil, orang-orang yang biasanya membeli barang-barang dari tukang loak seperti beling-beling, besi-besi, pada zaman dulu kan, itu kita panggil rujak beling. Ya, Rujak beling ya. Rujak beling. Nah itu kita jumpai satu orang di satu Jakarta, ya, punya rumah, dia kontrak untuk ngumpulin barang-barang pecah belah, rongsokan seperti ini. Subhanallah, nggak lama kemudian dia bisa beli rumahnya, bisa beli rumah di sebelahnya, berkembang menjadi pengusaha. Dari hasil jual
Rujak beling. Rujak beling. Dikatakan rujak beling kan beling ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya campur-campur. Jadi banyak kita jumpai orang-orang yang sukses, ya, yang tidak kita duga-duga, dari jalan yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Ingat bapak, ibu, kakek, nenek, jangan suka memandang remeh anak maupun cucunya, karena dia tidak seperti yang dibayangkan. Allah punya aturan. Nah begitu juga pada saat berkumpul, kalau mereka tidak menjaga perasaan anak cucu mereka, kalau sebahagian tidak datang, jangan disalahkan. Nah berkaitan dengan ibu tidak perlu stres. Kalau ibu datang ke perkumpulan keluarga, kemudian ditanya kenapa anak ibu nggak datang, katakan anak-anak waktu masih kecil bisa kita bawa. Begitu mulai anak tersebut tumbuh, dia punya kecondongan pilihan masing-masing. Yang penting silaturahim dijaga. Kalau tidak mau datang pada saat perkumpulan keluarga, kan bisa datang pada saat tertentu ke tempat kakeknya, ke tempat neneknya, ke tempat bibinya. Apalagi kalau keluarga, katakan yang kurang berada, dia merasa kalau kumpul merasa minder, pakaian yang lain cukup baik, mobilnya cukup baik, sedangkan dia harus naik kadang-kadang pada zaman dulu tumpuk-tumpukan naik bemo sama beca. Kadang-kadang mereka nggak punya uang untuk membawa keluarga. Ibu katakan, ini semua di luar kemampuan saya. Saya sudah berusaha mengajak, tapi mereka ternyata tidak siap untuk datang. Insya Allah lain waktu. Ibu yang penting berikan motivasi buat anak dengan baik. Ya. Minta maaf pada orang tua. Ya. Kalau ibu bisa membawa diri ibu, anak-anak ibu hati mereka berbeda dengan kita. Saya kadang-kadang bujukin anak untuk pergi ke satu tempat. Dia nggak mau sama sekali. Mau tinggal di rumah. Kita bujuk, kita rayu, tidak mau. Kita berikan uang juga nggak mau. Masya Allah. Dengan sendirinya apa? Kalau kita paksakan, kan repot. Iya. Nah kalau dia mau ya, dengan hati dan kemauannya atau diminta janji sesuatu ya, lain masalahnya. Jadi kita harus tahu apa yang di hati kita belum tentu sama dengan apa yang di hati anak kita. Yang penting didik mereka dengan kebaikan, hal-hal yang positif. Jangan sampai kita abaikan akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Dan jangan materi menjadi tolak ukur pujian dan kekaguman kita pada anak-anak kita. Tapi akhlak dia, menjalankan sholat. Coba puji. Masya Allah, si fulan sholatnya sudah baik. Masya Allah, si fulan akhlaknya baik. Masya Allah, si fulan. Jadi hal-hal yang kembali kepada keridhaan Allah, yang kembali kepada kepribadian mulia, itu yang dipuji. Coba kakek, nenek ingin kamu atau ayah ibu pengen kamu seperti itu. Bukan dibandingkan. Betapa bahagianya kalau kakek, nenek lihat kamu, ternyata seperti si fulan akhlaknya. Ada pun soal materi. Jangan sekali-kali kamu merasa minder dalam masalah ini. Jadi yang mendapatkan apresiasi apa? Hal-hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya makarimul akhlak. Ini kakek dan nenek yang bijaksana. Hingga akhirnya anak-anak berlomba-lomba untuk apa? Berakhlak mulia. Untuk berlomba-lomba melakukan hal-hal yang positif. Bukan kembali kepada materi. Dan hendaknya selalu yang di atas ini mengingatkan agar saudaranya bekerja sama untuk saling membantu. Saya kenal satu orang, bukan dari orang yang berpendidikan agama dengan baik. Kebetulan laki-laki ini berpisah dari istrinya. Tapi anak-anak semua dia yang rawat. Anak-anak dia yang rawat. Dia selalu menanamkan di hati anak-anaknya, kalian harus saling bekerja sama. Kalau satu jatuh, satu kuat, yang kuat bantu yang di bawah. Jangan berhitung. Selalu mengingatkan anak-anaknya untuk selalu bekerja sama. Dan dia perlakukan mereka dengan sama. Subhanallah. Ayahnya mulai menurun ekonominya, si anak mampu. Allah kasih subhan seperti yang bapaknya inginkan. Memori yang ditanamkan di hati mereka, itu yang mendorong mereka. Jadi kalau yang satu memberikan 1 miliar, 2 miliar, nggak ada hitungan sama sekali. Nggak bertanya kapan dikembalikan. Dia berikan dengan cuma-cuma. Dan selalu saling mendukung. Sekarang ini dalam kondisi mampu. Ya. Dulu yang pertama dulu kakaknya mampu luar biasa. Dibantu adik-adiknya. Sampai adiknya sekolah di luar negeri. Subhanallah, tidak lama kemudian ekonomi berubah. Adik-adiknya pulang dari luar negeri mampu, kakaknya justru dalam kondisi nggak mampu. Ada yang memberikan dukungan. Masya Allah. Kan indahnya luar biasa. Orang bilang nggak selamanya manusia itu tetap dalam keadaan jaya dan baik. Ada saatnya kamu butuh. Di saat kamu berbuat kebaikan,
kamu akan terima balasan yang baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi menurut saya ibu tidak perlu stres. Ibu berikan motivasi yang baik. Katakan pada anak-anak, kalau kalian tidak mau datang bersama ibu, nanti ibu yang direndahkan. Ibu yang dipojokkan. Kalian tega melihat ibu kalian dipojokkan karena kalian tidak datang. Ibu tahu mungkin kalian tersinggung, kalian merasa tidak nyaman, tapi jaga apa? Kalian datang untuk jaga perasaan ibu, supaya ibu jangan dipermalukan. Datang sebentar, kamu pulang setelah itu. Iya. Jadi jangan sekali-kali diancam, tapi sentuh hatinya bahwa ibunya akan dipermalukan karena anaknya nggak mau hadir. Kamu datang sebentar, cium tangan sama kakek nenek kamu, setelah itu kamu pulang. Saya kira memang berkomunikasi dengan baik dari mulai dini bersama anak kita itu merupakan jalan yang terbaik. Tapi intimidasi hanya akan melahirkan ledakan. Akhirnya kita juga yang mengalami kerugian. Mudah-mudahan insya Allah psikologi keluarga kita ini bisa mantul memberikan solusi buat mereka-mereka yang sedang mengalami kebingungan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kalau apa yang Ustadz sampaikan barusan didengar oleh kita-kita yang biasanya memang agak sedikit nyinyir, maaf ya, mungkin jadi pertimbangan, ya deh mulai besok kita akan keluarkan kalimat dengan diksi-diksi yang menyenangkan bagi keluarga besar kita, insya Allah ya. Amin. Dan seperti apakah gerangan yang harus kita siapkan untuk keluarga kita, untuk siapapun yang akan bersama-sama kita kelak di hari raya? Kita simak apa kata Ustadz Abu Bakar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah begitu sayang kepada hamba-hambanya. Allah selalu memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang selalu menyintainya. Ketika dia pergi juga Allah tetap memberikan rahmatnya. Allah selalu menunggu hamba-hambanya agar supaya bisa mendatangi Allah dengan baik dan mendapatkan rahmatnya Allah. Seringkali perkumpulan itu membuat kita bahagia. Seringkali perkumpulan itu menciptakan sesuatu yang mendapatkan yang lebih dari seperti biasanya. Perkumpulan itu adalah baik karena di situ ada kebersamaan, keterikatan, mendapatkan sesuatu, saling memberikan, saling menerima. Ketika ada yang memberikan, pasti ada yang terima. Nah, ketika yang memberikan merasakan dirinya puas, yang terima pun akan merasakan puas. Namun kalau yang memberikan tidak puas, pasti yang terima juga tidak akan puas. Oleh karena itu, bagaimana ketika dalam pertemuan tersebut saling ini tercipta. Jadi bukan spasing berebut untuk memberikan, berebut untuk menerima. Tapi bagaimana kita mampu menerima maupun memberikan. Rasa puas yang diberikan dan rasa puas menerima, inilah satu ikatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menerima dengan baik dan juga bagaimana kita memberi dengan baik. Oleh karena itu disitulah pertemuan. Ada satu hal yang sangat menarik di dalam satu keluarga kecil. Katakanlah keluarga besar ini adalah out group. Di situ ada in group, keluarga kecil. Nah di dalam keluarga kecil ini ada sesuatu yang dimana mereka mempunyai persoalan-persoalan yang tidak pernah berhenti. Misalnya anaknya kuliahnya belum selesai. Juga ada yang malas. Juga ada yang sedikit keluar jalur. Ya. Nah disitulah keluarga kecil ini akan merasa dirinya merasa beda dengan keluarga besar yang lain-lainnya. In group atau keluarga kecil di dalam keluarga besar. Disitulah perbedaan yang dianggapnya dirinya. Oleh karena itu, bagi in group yang merasakan seperti ini, karena orang tua tersebut hanya berpikir kepada permasalahan anak itu yang
belum selesai, yang satunya lagi keluar jalur sedikit, yang satu lagi berbagai macam persoalan, malesnya bukan main, dan sebagainya. Orang tua hanya berkeliaran memperhatikan di sekitar itu. Karena orang tua tersebut melihat saudara-saudaranya, adiknya, kakaknya, atau siapapun di keluarga in group yang lainnya, kok bagus-bagus ya. Bisa saja ya, in group yang lain melihat keluarga yang tadi ini kok bagus-bagus ya. Tapi kita nggak pernah mendengar, karena mereka juga mempunyai perasaan itu. Bagaimana kita harus bisa memunculkan mereka yang punya pernik-pernik seperti ini bisa hidup bersama. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, diberikan, bagaimana kita berkomunikasi kepada anak-anak. Perhatikan, ada daya tarik. Setiap individu mempunyai daya tarik. Allah menciptakan berbagai macam ciptaannya yang menarik. Kalau nggak menarik, pasti tidak ada yang mau melihat dan merasakannya. Karena ada daya tarik, maka setiap individu mempunyai daya tarik. Nah, ketika kita inginkan bagaimana anak-anak kita bersama datang ke keluarga besar, apa yang bisa menarik? Apa yang ada di dalam keluarga tersebut yang anak-anak ini mendapatkannya? Seperti misalnya ada seorang pamannya yang lebih kemampuannya baik, akhlaknya yang seperti diutarakan. Katakan, bicarakan agar supaya anak kita ini mempunyai daya tarik untuk mau mendatangkan. Informasikan berbagai macam yang membuat dirinya bangga, senang. Kemarin nenek menanyakan kamu, udah selesai belum? Tambah nggak mau datang. Tapi nenek menanyakan kamu, ya, dia kangen dari kata-kata kamu. Dia pengen pernah mendengar kamu ngomong sama nenek itu, sampai sekarang nenek itu terngiang-ngiang. Apa sih yang dikatakan? Yang mana? Coba kamu ketemu sama nenek nanti, tanya. Itu adalah merupakan bagaimana dia mendapatkan sesuatu. Bukan materi yang didapat, tapi bagaimana rasa itu didapatkan. Jadi bagaimana anak-anak kita ini mempunyai daya tarik ke sana. Apa saja, bukan bentuknya materi. Kalau yang masih kecil-kecil di bawah umur 10 tahun, 12 tahun, bisa, nanti om itu sudah ngeluarin dananya sekian-sekian. Kemarin dengar-dengar sih amplopnya banyak loh. Kalau anaknya di bawah 12 tahun. Tapi kalau yang sekarang sudah kuliah, sudah apa, tadi ada amplopnya, enggak, anak aja emang dikasih, kamu ngasih aja ditransfer. Sekarang udah nggak pakai amplop, pakai transfer. Oke. Nah, kembali lagi kita lihat bagaimana anak itu mampu mempunyai kemampuan, need-nya, kebutuhan dia didapatkan. Kebutuhan apa? Dihargai. Kebutuhan apa? Diperhatikan. Kebutuhan apa? Diterima. Ketika kebutuhan ini dia dapatkan, kemana saja dia nyaman. Walaupun dikatakan kok gendut banget sih, ya gendut-gendutin lincah. Karena dia punya kebutuhannya sudah selesai. Tapi ada seorang anak yang dikatakan bahwa, kenapa sih kamu kok badannya masih gitu, nggak pengen diet ya kamu ya? Minder. Karena dia tidak pernah mendapatkan kebutuhan yang dihargai, diterima. Tapi kalau dia terbiasa mendapatkannya, kebutuhan tersebut diterima, dihargai. Pada saat kebutuhan itu ada pada dirinya dia, diapakan pun dia, diledekin bagaimanapun, dia nggak merasakan. Dibully seperti apapun, dia mampu mengklirkan dirinya. Karena kebutuhan pada individunya sudah selesai. Daya tariknya dia sudah dapat. Itu yang penting. Bagaimana di rumah tersebut diciptakan
bahwa dia diterima. Yang belum selesai kuliahnya, misalnya belum selesai kuliahnya, kok kamu belum selesai? Saya udah semester berapa nih? Kamu udah semester 12 kok masih belum selesai? Mau sampai berapa? Kalau sampai 20, nah kamu udah di DO, kan gitu. Dia bisa mengatakan, ya, karena saya pengen mendapatkan ilmu banyak. Kan ada, karena dia sudah bisa menerima kebutuhan itu. Kalau mereka, anak-anak kita di rumah, mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya dia, bukan materi, tapi dalam dirinya. Apa itu? Kebutuhan diterima, kebutuhan disayang, kebutuhan mendapatkan perhatian, kebutuhan dihargai. Ketika kebutuhan itu sudah terbentuk, kita nggak usah pakai ngomong. Kapan sih kita kumpul lagi sama keluarga? Pasti dia akan menanyakan. Arisan berikutnya di rumah siapa ya? Pasti dia akan bertanya. Karena dia sudah kuat, sudah menjadi dirinya. Oleh karena itu, bagaimana keluarga mampu menciptakan kebutuhan need pada dia. Sehingga kebutuhan tersebut menciptakan daya tarik itu. Disitulah kekompakan akan terjadi. Insya Allah. Masya Allah. Ustadz, kalau misalnya ini nanti akan terjadi juga di dalam keluarga besar kita, ada saran nggak kira-kira dibikin program atau acara seperti apa ya biar menarik selama paling nggak berapa jam sih Mas Krisna kalau kayak gitu? 2 jam ya? 2 jam lah kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kita dalam perkumpulan, apa yang di hati kita tidak sama sekali diperhatikan dan ditanggapi. Tapi yang mengumpulkan ingin semua orang mendengarkan dan mengikuti apa yang disampaikan. Ini akan jadi beban. Ya, banget. Beban. Tapi dalam perkumpulan kan biasanya ada poros, ada yang dituakan, ada yang bijak dari mereka, yang bisa membuat setiap orang itu betul-betul merasa dihargai, merasa dihormati, dan merasa juga keinginannya disambut dengan baik. Nah, kalau seandainya seorang katakan perilakunya selalu perhatian terhadap orang lain, menjaga perasaan orang, mendengarkan apa yang disampaikan, juga ingin tahu kesulitan-kesulitannya, pasti dia akan apa? Akan merasakan betul-betul bahwa ini merupakan hal yang diinginkan, dirindukan. Tapi kalau hanya tubuh berkumpul, tapi hati-hati mereka diabaikan, ya mereka merasa ini hanya rutinitas. Mereka datang berkumpul, tapi tidak bermakna apa-apa. Oleh karena itu, apabila ada perkumpulan keluarga besar, hendaknya selalu diingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah, kumpul dalam kebersamaan, dan kalau bisa, ya, setiap orang ini punya kelebihan untuk ingat pada orang-orang yang kurang, sebagai tanda syukurnya pada Allah. Orang yang dicoba dengan kekurangan, bersabar sampai menantikan kemudahan dari Allah. Apabila ada kerjasama satu sama lain, seperti yang digambarkan Allah dalam surat At-Taubah, pasti ada ikatan yang kuat di hati mereka. Allah gambarkan dalam surat At-Taubah hubungan orang yang beriman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman, pria maupun wanita, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Jadi bukan hanya kakak, adik, paman, bibi, atau ayah dan nenek, tapi mereka merasa apa? Masing-masing menjadi pembela, pelindung, pembantu yang lain. Saya ingat saya punya mertua. Mertua saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, ya. Mertua perempuan. Tapi kalau ada anak-anaknya atau keluarga yang butuh, langsung dia perintahkan yang lainnya kumpulkan uang untuk bantu fulan. Baik yang sakit maupun yang susah, atau katakan yang mau menikah. Jadi beban bukan hanya dipikul yang bersangkutan. Bukan kapan kamu akan mengadakan perkawinan, di mana acaranya, jangan lupa undang fulan dan fulan. Tapi mereka justru apa? Perintahkan anak-anaknya
untuk saling membantu. Begitu juga terhadap kerabat-kerabat yang lain. Nah di saat kerabat-kerabat memandang mereka ini orang-orang yang suka memberikan bantuan, mengulurkan tangannya pada kesulitan, dengan sendirinya orang-orang yang selalu dirindukan kan. Kalau datang betul-betul memberikan kehangatan. Kalau mereka pergi mendapatkan iringan doa dan dirindukan. Jangan kalau datang orang telan ludah. Begitu datang ke majelis jamaah yang ada batuk-batuk. Merasa nggak nyaman sama sekali. Betul nggak? Jadi betapa indahnya dalam satu perkumpulan itu mereka merasakan kebersamaan. Jadi yang kaya nggak merasa kekayaan itu hanya monopoli milik mereka, mengangkat martabat mereka, tidak. Tapi kekayaan yang mereka miliki juga dirasakan oleh yang lain apa? Sebagai bentuk dukungan, yang memiliki pengetahuan. Lalu ada juga apa? Yang suka tampil untuk melakukan apa? Mediasi sebagai negosiator. Jadi kalau ada anak-anak yang bermasalah, orang tuanya nggak berdaya. Nggak semua orang mampu berbicara, berkomunikasi. Ada di antara mereka orang yang punya kemampuan. Datang semua anak ini, berkomunikasi, kemudian ingin tahu apa yang menjadi penyebab ini. Subhanallah berapa banyak anak yang diselamatkan? Karena apa? Masya Allah. Karena ternyata anak ini punya persoalan, punya keinginan, tapi orang tuanya nggak mampu berkomunikasi dengan baik. Orang tuanya hanya tahu mendikte. Ayah kamu ingin seperti kamu begini, ayah ingin kamu seperti ini. Jadi yang dilakukan kebanyakannya sebetulnya di luar keinginannya. Dan si ayah tidak mau terima, tidak mau dengar hal yang berbeda. Akhirnya begitu satu orang tampil bicara sama mereka, ternyata masalahnya sederhana. Si anak punya keinginan, punya kecondongan, orang tua tidak pernah mengizinkan dia untuk bicara. Akhirnya begitu kemauannya disalurkan, seperti semangatnya mulai muncul. Sikapnya juga apa? Mulai terbuka. Yang tadi menutup diri. Persoalannya kita ini hanya mau tahu yang di hati kita. Perasaan yang kita rasakan, kita tidak pernah sama sekali mau tahu perasaan dan keinginan orang lain. Padahal dalam kehidupan berjamaah, dengan sendirinya, orang yang paling baik, yang berakhlak mulia, yang selalu betul-betul menempatkan dirinya pada apa? Pada hati orang lain. Hingga orang tersebut bisa menyampaikan keinginannya, bisa menerima juga nasihatnya. Dan nasihat yang diberikan bukan nasihat yang kembali apa? Maslahatnya kepada kita enggak. Maslahat yang betul-betul punya niat baik untuk menumbuhkan dirinya. Ada seorang anak mengeluh. Bingung yang luar biasa. Sampai stres tidak mau kumpul sama keluarga. Kenapa? Karena kalau mereka kumpul sama keluarga, di antara paman-pamannya ini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Jadi si anak bingung mana yang benar di antara semuanya. Dia ingin tampil baik di tengah-tengah keluarganya, tapi paman-pamannya berbeda-beda. Si paman dalam memberikan nasihat tidak mempertimbangkan kondisi anak. Yang dipertimbangkan apa? Obsesinya, keinginannya. Paman bangga kalau kamu bisa begini. Kalau kamu bisa seperti ini, paman siap untuk memberikan bantuan untuk kamu. Yang satu lagi mengatakan apa? Berbeda dengan apa yang disampaikan. Akhirnya si anak berubah menjadi orang yang kehilangan apa? Kalau masa pertumbuhan anak berhadapan dengan kondisi begini bahaya sekali. Jadi kalau bisa orang tua, kenapa harus bermusuhan dengan anaknya? Kenapa orang tua yang biasa kalau bergaul sama orang penuh pengertian terhadap anaknya kok jaga image? Dia merasa bangga kalau anaknya semua diam di hadapan dia. Anaknya tidak merokok di hadapan dia. Anaknya menjaga sopan santun. Dia nggak tahu ini anak di luar yang nggak bisa dilakukan depan orang tuanya, dilakukan dengan dahsyat. Sampai terkadang anak-anak mencemoohkan orang tuanya dengan bahasa-bahasa prokem, merendahkan orang tuanya. Oleh karena itu depan orang tua mereka menjadi anak-anak rapi, santun, tapi di luar hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi mari bersama-sama dalam pergaulan kita bukan hanya memikirkan diri kita, ingin perasaan kita, juga kepentingan kita, tapi kita mementingkan orang lain, mengutamakan juga pendapat orang lain dan perasaan orang lain. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ibadah yang paling dicintai Allah dari seseorang setelah dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan adalah menggauli orang dengan akhlak yang baik. Kelihatannya sederhana, tapi panennya luar biasa. Panennya luar biasa.
daripada orang melakukan sholat-sholat sunnah dengan banyak, puasa-puasa sunnah, dengan menggauli orang dengan akhlak yang baik. Ketahuilah makarimul akhlak merupakan satu perdagangan yang paling banyak menguntungkan. Karena apa? Manfaatnya untuk umat. Kalau orang sholat, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, putih seperti saya ini, berjubah, kalau akhlaknya nggak baik, merusak. Oleh karena itu kerusakan umat Islam, karena mulut-mulut ulama. Masjid yang seharusnya menjadi tempat kerukunan, menjadi sumber fitnah. Kenapa? Karena dari sana keluar fitnah, dan ke sana fitnah kembali. Oleh karena itu, berakhlak baik, itu merupakan tujuan dari Nabi kita Muhammad diutus. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Maka pada para bapak, para ibu, coba dalam berhubungan dengan anak, hendaknya hubungan tersebut penuh pengertian, keterbukaan, dan bekerja sama untuk melakukan hal yang terbaik. Jangan kita jaga image depan anak-anak kita, merasa bangga, senang kalau anak diem, tidak berani berkata-kata atau membantah di hadapan orang tua. Semua akhirnya menjadi hal-hal sifatnya apa? Berakumulasi dalam hatinya, melahirkan perlawanan, pemberontakan, bahkan kebencian. Iya. Semua yang dikatakan orang tua dibenci sama dia. Astaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya bagi kita. Setelah Ramadan ini menjadi ayah yang baik, Insya Allah. ibu yang baik, kakek yang baik, nenek yang baik, paman yang baik, bibi yang baik, juga menjadi anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi berarti Ustadz di dalam pertemuan keluarga besar nanti akan keren banget kalau ada sosok yang bisa membuka seperti yang Ustadz bilang tadi, agar 2 jam atau 3 jam pertemuan itu tidak menyentuh hal-hal yang sensitif, tapi dalam bukan tausiah ya, bentuknya seperti sambutan aja gitu kali ya Mas Krishna ya. Ramah tamah lah. Ramah tamah. Ya misalnya ada orang yang belum punya anak juga ada nikah, kok belum punya gitu. Jadi ada kesadaran bagi yang berbicara di awal sebelum acara dimulai untuk menyentuh semua yang hadir dari segala lini. Dan kesadaran semacam ini akan muncul lebih mudah lagi kalau kita dengar apa yang dikatakan Ustadz Abu Bakar. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya kebersamaan. Tidak ada seorang yang tidak ingin bersama. Ketika dia sepi, sendiri, dia akan mencari lingkungannya untuk bisa bersama. Gak ada orang yang mau sendirian. Ya, maka dia akan berusaha mencari. Nah, di pertemuan atau kebersamaan itulah ada satu nikmat. Carilah nikmat di kebersamaan itu. Apa yang bisa kita dapatkan dalam kebersamaan itu, itulah nikmat. Tapi kalau yang kita cari, pembicaraan, gosip, mempermasalahkan, mempertanyakan, maka kita nggak dapat apa-apa. Atau pamer baju lebaran. Pamer baju lebaran, tas baik yang bagus, yang itu nggak dapat apa-apa. Akan menambahkan perasaan-perasaan benci, kesel, iri ada di sana. Tapi di kebersamaan itu adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Pertama, ketika kita bersama ada kehangatan. Hati kita tuh bertautan. Saling memberikan informasi tentang apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian saling menerima yang tadi kita sudah jelaskan. Di saat itu hati kita tuh hangat. Ya. Kecuali kalau misalnya tidak ada pembicaraan yang nggak enak, ya, hangat itu akan meningkatkan. Kehangatan itu akan meningkatkan dengan pendapatan yang lain lagi. Apa yang akan didapatkan? Hasil, kesenangan, kebahagiaan. Dari kebahagiaan itulah apapun yang kita akan inginkan, di situ kita dapat. Di situ ada jodoh. Di situ ada rezeki. Di situ ada apa? Kebanggaan. Walaupun bukan memamerkan, meskipun dia tidak punya, tapi dia punya kebanggaan. Karena apa? Karena diterima.
itulah kebersamaan. Seperti kita sholat berjamaah. Waktu kita sholat berjamaah, kalau masing-masing fokus, khusyuk, ya, pada saatnya bersama itu nikmatnya bukan main. Kita lihat setelah sholat berjamaah selesai, di situ ada keceriaan, keluar bersama, salaman, kemudian berkomunikasi, saling menyapa. Di situ kebersamaan. Nah, dalam keluarga pun pentingnya kebersamaan, di situ ada kenikmatan. Jangan lepaskan nikmat ketika bersama, yaitu kehangatan. Di sanalah kita mampu mendapatkan apa saja. Karunia Allah di situ besar. Mau mengambilnya, ambil kenikmatan tersebut. Terima kasih. Mas Krishna, kalau kita berkeluarga, kakak adik ada 6 orang, semua sudah berumah tangga, terus kumpul, bikin door prize, kali keren ya Mas. Tapi untuk satu keluarga, atau mungkin kalau ada putra-putri yang masih di bawah SD atau SMP gitu, asik juga tuh, biar ramenya di bocah-bocah. Ustaz, Husain bisa nambahin sesuatu yang bikin kita semangat, karena percayalah bahwa apa yang sudah kita dengar tadi, kalau nanti bisa kita terapkan, pasti jadi pertemuan yang menyenangkan, Mas Krishna. Seperti tadi yang kita sebutkan, bahwa tidak ada yang lebih baik daripada apa? Daripada sikap yang lembut. Akhlak, ya. Semua ini dirindukan oleh setiap orang. Bahkan jangankan manusia. Kalau seorang bersikap lembut pada binatang, kucing, atau yang lain, coba saksikan bagaimana balasan yang diberikan oleh binatang tersebut. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Oleh karena itu, dalam satu riwayat, ya, ar-rahmatu ma wudi'at fi syai'in illa zanathu. Rahmat kalau ada pada sesuatu akan membuat indah dan menarik. Tapi sebaliknya, wa ma nuziat min syai'in illa syanathu. Begitu rahmat tercabut dari sesuatu, keindahannya semua akan hilang. Seekor harimau saja, di saat dia menjilati anaknya, di saat dia membela anaknya, di saat dia berburu, dan dia tidak makan dari buruannya, dihidangkan dulu untuk anaknya. Dipandang dengan penuh kecintaan. Harimau yang menyeramkan, begitu mengharukan. Harimau tuh ya, harusnya manusia lebih tapi dari itu. manusia di saat kehilangan rahmat, walaupun dia seorang pria tampan yang sukses, wanita yang cantik jelita, hilang semua keindahan. Rumah juga kalau berisikan orang-orang yang penuh dengan rahmat, subhanallah, rumah yang penuh dengan keberkahan, dan rumah yang banyak dikunjungi malaikat. Tapi rumah yang kosong dari rahmat Allah, bagaimanapun megah indahnya, tidak sama sekali menyenangkan dan hambar. Sebetulnya kebahagiaan bukan hanya diraih oleh orang-orang yang tampan, yang cantik dan kaya, tapi mereka-mereka yang jiwanya penuh rahmat. Mereka tempatnya berkumpul dan turunnya rahmat Allah. Innallaha yarhamu min ibadihi ruhama. Allah mengasihi, menyayangi dari hamba-hambanya yang pengasih dan penyayang. Maka dalam perkumpulan keluarga, jangan sekali-kali satu bawa temannya, lihat mobil saya baru, kamu lihat, satu lagi banggain ininya, banggain ini. Lalu yang tidak punya apa-apa, berarti mereka dianggap tidak hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, buat semua orang hadir. Semua orang hadir, merasakan kehadirannya di majelis. Walaupun mereka orang sekecil apapun, kalau dia merasa hadir, dia akan merindukan pertemuan seperti ini. Keren. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Mas Krishna, kita semua pasti akan ngumpul sih ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di acara psikologi keluarga kali ini juga akan membuka sekat-sekat pemahaman baru. Oh iya ya, kita harus begini dan begitu dan waktunya habis, Mas Krishna. Dan ternyata dalam berkumpul bersama keluarga juga ada ilmunya ya. Yang penting adalah akhlak yang baik, komunikasi yang baik, jangan sampai menyinggung orang lain. Terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar, Pak Nuning. Saya Muhammad Krishna, Atep, kemudian juga Yusuf Subangkit, Ganis Mualim. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.